Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Mari sejenak kita tundukkan kepala, kita menyerahkan ibadah ini dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, sore malam hari ini kami datang Tuhan kepadamu dalam ibadah doa dan penyembahan. Kami merasakan ketidakmampuan kami, ketidakberdayaan kami. Tapi kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Lewat ibadah-ibadah yang Engkau sediakan, khususnya ibadah doa ini, untuk kami membawa hidup kami ke tangan-Mu, untuk Tuhan lawat lewat ibadah ini. Itu sebabnya kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke tangan Tuhan. Kiranya Engkau hadir untuk memberkati ibadah kami. Pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan sudah Engkau tunjuk, Engkau tetapkan untuk melayani hari ini. Hamba yang memainkan musik, Mas Sony bersama Mbak Hana, Tuhan juga memberkati sidang jemaat-Mu yang saat ini juga sedang beribadah mendengarkan firman-Mu. Lewat ibadah ini Tuhan juga memberkati, Engkau hadir tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Namun demikian, di saat kami berkumpul beribadah semacam ini, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan pujian dari pujian kita, Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau ke tempat tinggi. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sekali lagi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Yesus satu-satunya yang patut dan layak untuk dipuja dan disanjung oleh kita semua. Kita akan lanjutkan pujian dalam buku Pesalu nomor 48 untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran,
mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Oh Tuhan, berikanku kasih-Mu. Oh Tuhan, berikanku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Kita bersama tundukkan kepala. Pujian ini merupakan doa permohonan kita untuk supaya kehidupan kita di hari-hari ini, di masa-masa sulit sekarang ini, untuk kami tetap di dalam kandang penggembalaan, dan kita digembalakan sampai kita betul-betul tergembala oleh firman penggembalaan. Terima kasih Tuhan, seperti pujian inilah Tuhan, kerinduan hati kami, hamba-Mu, bersama seluruh sidang jemaat yang ada. Biar kami tetap di dalam penggembalaan-Mu Tuhan. Sebab kami boleh merasakan, jika kami tetap dalam penggembalaan-Mu, kami sungguh-sungguh nyaman, aman, karena Engkau adalah Gembala Agung pemelihara jiwa kami. Itu sebabnya Tuhan, tolong di saat kami mendengarkan firman-Mu, biar membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Sebab tanpa pengurapan-Mu mustahil untuk kami bisa mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sekali lagi, di saat kami mendengarkan firman-Mu, setan juga tetap tidak tinggal diam untuk selalu merongrong dan mengganggu kami, untuk mencuri benih yang tertabur itu. Dan itu sebabnya kami sehati bersama seluruh sidang jemaat-Mu untuk mengusirkan pekerjaan setan itu dalam bentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu Engkau tempatkan untuk melayani. Engkau di sana, Engkau bersama sidang jemaat dan gembala di sana, untuk memberikan pemeliharaan kepada mereka, seperti Engkau juga memelihara kami di sini Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Biar Tuhan ajarkan kami sidang jemaat-Mu untuk berada duduk mendengar perkataan-Mu, sebab dari perkataan-Mu itulah Tuhan, maka kuasa-Mu menjadi nyata
dan mengubahkan kehidupan kami sampai sewaktu-waktu kami pulih sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Tuhan itu baik, saudaraku. Di hari-hari ini kita memang sedang berbicara tentang penggembalaan Tuhan, bagaimana Tuhan sedang menggiring kita. Maka dengan lagu yang barusan kita pujikan ini, biar ini juga menjadi kerinduanku bersama sidang jemaat semua untuk membawa kehidupan kami, kehidupan kita ini dibawa oleh Tuhan untuk tetap di dalam kandang penggembalaan Tuhan. Sebab kita meyakini bahwa jika kita berada dalam kandang penggembalaan itu dan kita sampai bisa tergembala, maka kita akan terjamin di sana. Sebab kenapa? Sebab di kandang penggembalaan itu dia tampil sebagai gembala agung, pemelihara jiwa, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun bahkan ayat mengatakan satu saja terhilang, dia harus meninggalkan yang 99 domba itu untuk mencari satu domba yang terhilang itu. Jadi dari apa yang Tuhan pernah lakukan itu, betapa seriusnya Tuhan itu terhadap penggembalaannya, terhadap domba-domba, terhadap sidang jemaat yang ada biji mata daripada Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita meyakini biar hari ini kisah doa penyembahan ini, saudara sekalian, betul-betul kita merindukan penggembalaan Tuhan. Dan Raja Daud yang mengatakan dalam tulisannya dalam Mazmur 119 ayat 176, saudaraku. Ya, Mazmur kita akan masuk di sana, mulai dari sana. Mazmur pasal 119, saudaraku. Bagaimana Daud dia merasakan ini. Ayat yang ke-176, Mas Odi. Aku sesat seperti domba yang hilang. Ini merupakan suatu perkataan yang jujur, saudaraku. Sekalipun dia juga disebutkan gembala Israel, tapi dia juga pernah mengatakan Tuhan itulah gembalaku, tidak kekurangan aku. Tetapi dalam ayat 176 ini, dia juga menulis, aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini. Artinya apa? Daud merasakan ya bagaimana terpisah dengan gembala itu. Dia katakan, aku sesat seperti domba yang hilang. Jadi sesat itu seperti domba yang hilang. Ya, kalau sudah sesat, maka sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Itu sebabnya yang bisa dia lakukan, dia mengatakan kepada Tuhan, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Biar ini juga menjadi kerinduanku, saudara sekalian, kerinduan kita semua. Kalau kita merasa sebagai domba yang hilang, dan kita menyatakan kerinduan kita untuk supaya kita kembali dalam penggembalaan, biar seruan Daud ini juga menjadi seruan kita. Sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Ini pengakuan seorang gembala sungguhan sebelum dia menggembalakan Israel, tapi juga gembala Israel, tapi dia juga merasakan bagaimana terpisah dengan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seekor domba ini. Dia mengakui ini. Itu sebabnya kita berterima kasih dengan firman Allah yang hari-hari ini sedang kita tekuni, saudaraku. Bagaimana Tuhan itu membawa
membawa kehidupan dalam Injil Lukas. Kita kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-10, saudara. Kehidupan yang babak belur itu bukan saja Tuhan itu melawat untuk mengobati, bukan saja dia menyiraminya dengan minyak dan anggur, saudara. Itu Tuhan sudah lakukan, tapi dia juga membebat, saudara. Dan itu tidak cukup, saudara. Tidak cukup. Sebetulnya dalam PA kemarin saya mengatakan, andai kata Tuhan juga meninggalkan pun saat ini juga tidak masalah. Karena apa? Karena sudah dilawat, sudah ditolong, sudah dibantu, disiraminya dengan minyak dan anggur, lalu dia membalut. Tapi bagi Tuhan itu ya belum cukup. Sebab bahaya masih bisa menimpa dia kalau hanya diobati, dibalut, lalu ditaruh begitu saja dia pergi. Tuhan kita Tuhan yang penuh tanggung jawab. Dia selalu mengerjakan sesuatu itu sampai selesai, sampai tuntas. Ini yang Tuhan ajarkan kepadaku, juga kepada kita semua, yang menyangkut atau berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, saudaraku, dia katakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Ini dalam Injil Yohanes pasal yang keempat itu, saudara. Tetapi kita bisa melihat Tuhan lengkapi ketika di atas kayu salib, setelah dia minum anggur asam itu, saudara, dan dia mengatakan sudah selesai. Artinya dia sedang menyelesaikan pekerjaan penyelamatan itu. Dia selesaikan. Dari dua ayat ini menjadi dasar kenapa Tuhan itu, jadi seorang Samaria ini yang menggambarkan, menunjuk pribadi Yesus, laku. Tidak taruh begitu saja dia pergi, tidak. Dia tetap harus membawa orang yang babak belur itu, dinaikkan ke keledai tunggangannya, dan dia membawa ke penginapan dan merawatnya saat itu. Jadi dari sini betapa Tuhan itu seriusnya, sungguhnya kepada kita, kehidupan yang sekarang kita digembalakan oleh Dia yang adalah gembala aku. Nah, untuk itu kita melihat seriusnya Tuhan ini, saudara, kesungguhan Tuhan ini, yang tidak perlu kita ragukan, saudara. Maka dari pihak kita, saudara, juga harus lebih serius lagi, sungguh-sungguh lagi, sebagai kehidupan yang sudah dilawat oleh Tuhan, dirawat oleh Tuhan. Dan setelah itu baru, atau sebaiknya kita kembali membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Saya ingin melanjutkan, sebab ini penting sekali di hari-hari ini, ayat yang ke-34 dan 35. Ya, supaya nyambung ini, 34 dan 35. Injil Lukas pasal yang ke-10. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Ya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini jelas. Menyirami minyak dan anggur, dan membalutnya. Ini sesungguhnya Tuhan sudah lakukan, khususnya kepada bangsa kafir kita ini. 2000 tahun yang lalu, dengan kuasa darahnya dia menebus kita, mengampuni kita. Dia membalut kita, dia menyucikan kita, sampai luka itu tidak kelihatan, sampai pulih kembali nanti pada akhirnya. Dan itu Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Kepada setiap bagi kita, kepada kita diberikan kesempatan ketika kita percaya dan menerima Yesus.
Ketika kita mengaku segala dosa kesalahan kita, Dia itu setia dan adil. Dia mengampuni kita, Dia menyucikan kita. Dengan minyaknya Dia siramkan kita. Maka pengurapannya itu akan menjadi nyata kepada kita. Namun demikian tidak cukup sampai di situ. Terus Mas. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ya, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia naikkan ke atas keledai tunggangannya. Sebetulnya ada pengertian tersendiri, tapi saya nggak akan menjelaskan itu. Keledai yang dipakai oleh Tuhan ini adalah juga kehidupan. Sebetulnya kehidupan bangsa kafir. Dalam kisah ini, bangsa kafir itu yang sudah mendapatkan kesempatan dan kemurahan Tuhan, dan sekarang di sini dipakai oleh Tuhan untuk bisa membawa orang lain, membawa orang yang sedang susah. Ya, Tuhan pakai keledai ini untuk membawa orang luka ini. Dibawa kemana? Di situ disebutkan, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ulang-ulang kali saya mengatakan bahwa penginapan yang dimaksud ini untuk kita sekarang adalah tempat atau kandang penggembalaan. Jadi sesungguhnya bahwa kandang penggembalaan itu tempatnya orang-orang yang sedang dirawat. Ya. Orang-orang yang sedang dirawat. Tempatnya orang-orang yang mempunyai masalah dan persoalan, untuk supaya setiap masalah dan persoalan itu di dalam kandang penggembalaan itu lewat 3 macam ibadah itu, saudaraku, maka semua masalah dan persoalan, segala luka hati pun Tuhan sanggup untuk menjamah dengan kuasa firman-Nya. Amin, saudara sekalian. Yang 3 macam ibadah ini yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita sedang tekuni di hari-hari ini. Jadi sungguh luar biasa. Orang ini, kalau bisa katakan, sangat mujur. Dia dapat kemurahan Tuhan sampai dibawa ke kandang penggembalaan untuk supaya dia dilawat dan dirawat. Siapa yang merawat saat itu? Satu, belum diserahkan kepada siapa-siapa. Satu, hanya si yang sakit ini, satu, yang dibawa ini ke penginapan, dan pribadi Tuhan sendiri. 2 orang ini. Lalu siapa yang merawat dia? Ayat mengatakan, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Tuhan sendiri yang merawatnya, yang melawatnya. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, dia selalu memberikan contoh yang terbaik, saudara. Buat saya, buat kita semua, untuk memberikan contoh. Dia menyelesaikan sampai tuntas dan merawatnya. Jadi kita tidak perlu ragu, satu, bahwa kita punya Tuhan, punya gembala yang sangat sempurna, Gembala Agung pemelihara jiwa, yang sedang merawat kita, yang sedang melawat kita apapun kehidupan kita. Jika ada pada tangan Dia, sehancur apapun juga periuk itu, tapi kalau kita jatuh ke tangan Sang Penjunan, maka Sang Penjunan itu akan bisa memulihkan periuk-periuk yang retak bahkan hancur sekali. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjutkan, sahabat, betapa Tuhan itu luar biasa. Dia
bawa ke penginapan dan merawatnya. Ayat yang ke-35. Keesokan harinya, Keesokan harinya, jadi setelah dia merawat mungkin semalaman, ya semalaman itu, ya maka keesokan harinya, terus ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. lah baru sekarang, ya karena adanya sesuatu, tentu orang Samaria ini saat itu satu, ya dia pergi satu. Tapi dia mengatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 berapa? Dinar. 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Kita bisa melihat Tuhan itu bukan seperti kita. Kita ini kadang-kadang suka memanfaatkan orang. Mumpung dibantu sekalian aja katanya. Itu kita ini manusia kayak begitu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kalau kita lihat, saudaraku, ini orang lain, ini orang bagi orang Samaria, orang lain, dia tidak kenal, tapi kita bisa melihat. Dia bukan hanya menolong dan membawa ke penginapan, tapi dia masih bisa meninggalkan 2 dinar ini kepada pemilik penginapan. Tuhan Yesus, dia tidak ingin juga berhutang kepada siapapun juga. Dia meninggalkan 2 dinar. Ini 2 dinar ini sedikit nanti kita singgung. Kepada pemilik penginapan. Kemarin saya sudah menunjukkan siapa pemilik penginapan itu. Saya mengatakan bahwa pemilik penginapan itu menunjuk kepada seorang gembala. Kalau penginapan itulah kandang penggembalaan, maka pemilik penginapan itulah gembala yang dipercayakan. Gembala yang dipercaya, orang yang harus bertanggung jawab atas penginapan itu. Untuk itu, saudaraku, maka Tuhan dalam hal ini digambarkan orang Samaria ini. Dia bukan hanya titip lalu dia pergi, tidak. Tapi dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan ini. Saya ingin tunjukkan dulu 2 dinar ini. Apa 2 dinar ini? 2 dinar ini, dinar yang pertama, ini untuk kebutuhan yang dirawat, yang menyangkut makannya, bisa juga obat-obatannya, sebab dia masih dalam proses pemulihan. Jadi merawat itu membutuhkan satu biaya. Satu, itu dinar yang pertama. Dinar yang kedua, tadi saya mengatakan Tuhan itu tidak pernah merugikan siapapun, saudara sekalian. 1 dinar yang kedua ini adalah upah seorang yang bekerja di ladang anggur. Jadi 1 dinar yang kedua ini adalah upah untuk seorang yang mendapatkan atau dipercayakan untuk merawat orang yang sedang babak belur ini. Jadi ini dulu. Sekalipun saya belum menjelaskan tentang apa itu dinar yang pertama. Dinar yang pertama itu untuk kebutuhan yang menyangkut makanan. Apa itu? Ayat mengatakan secupak gandum sedinar harganya. Nanti bisa dibaca Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. 3 cupak jelai 1 dinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadi 1 dinar untuk kebutuhan makan sebagai jaminan
bagi orang sakit ini. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa. Dan 1 dinar itu, tadi saya mengatakan, Tuhan tidak pernah merugikan siapapun juga untuk seorang atau harga orang yang bekerja sehari di dalam ladang anggur. 1 dinar ini, saudara sekalian, nanti kalau dinar-dinar itu dikumpulkan, maka ayat selanjutnya apa itu? Aku akan, Katanya, rawatlah dia, rawatlah dia. dan jika kau belanjakan lebih dari ini, Ya, jikalau kamu belanjakan lebih dari ini, kalau bahasa saya, kalau nanti pengeluarannya itu ternyata lebih untuk kebutuhan orang ini, kan begitu ya, kira-kira ya. Ya, kalau lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. aku akan menggantinya waktu aku kembali. Inilah yang juga membuat satu gairah, seharusnya menjadi gairah bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala-gembala. Kita punya gembala agung pemelihara jiwa yang tidak pernah merugikan orang. Dia sangat bertanggung jawab. Sekarang saya lebih fokus kepada pemilik penginapan yang mendapatkan kepercayaan untuk merawat ini. Kemarin saya menunjukkan bahwa jika kita, saya terutama, dan saya sangat diberkati lewat ayat firman Tuhan ini, saudara sekalian, rasa tidak layak, ya, tetapi biar Tuhan juga tahu kerinduan hatiku untuk sidang jemaat ini, saudara sekalian. Biar kepercayaan Tuhan ini, saudaraku, bukan kita gunakan untuk mencari kesempatan. Seperti Paulus mengatakan, engkau tahu, ya, atau coba ini dibaca, 1 ayat ini penting. 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ayat yang kelima. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Ya. Hal itu kamu ketahui. Ya, terus? Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ya, jadi ini. Jadi ini Paulus ini dia menunjukkan pribadinya, jati dirinya sebagai seorang pelayan, seorang hamba Tuhan. Dan itu juga disaksikan oleh jemaat. Dan dia kata-kata terakhir, dan tidak pernah mempunyai maksud loba. Loba ini tamak. Loba ini serakah. Ini merupakan satu contoh untuk saya belajar. Untuk mengoreksi, jangan sampai roh ketamakan itu, roh serakah ini. Jangan saudara anggap berpikir orang serakah itu kalau banyak duitnya. Tidak. Serakah dalam pelayanan, ingin menguasai. Tapi lewat Paulus ini, aku tidak pernah mempunyai maksud loba. Dan ini juga menemplak, menyucikan hatiku dan hati kita semua yang tersembunyi. Jadi tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Dan tujuan Paulus ini hanya satu, untuk bagaimana dia bisa menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang ibu. Teruskan dulu, Mas. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, Ya. baik dari kamu Ya. maupun dari orang-orang lain. Terus? Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Iya, ada kok kesempatan untuk mencari pujian. Ini juga menjadi koreksi buat kita. Bukan hanya saya, tapi kepada semua pelayan-pelayan Tuhan, juga kepada sedang jemaat. Kita beribadah, kita melayani itu apa tujuannya? Apa hanya sekedar untuk kita cari waktu, mencari sesuatu? Tapi biarlah apa yang disaksikan oleh Paulus ini juga menjadi pengalaman kita. Ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Nah, ini
ini saya harus belajar. Banyak orang tersandung kepada saya. Cara berkata, cara berjalan pun bisa menjadi sandungan. Sebab pernah terjadi, saudaraku. Saya juga menjadi kaget orang itu minta maaf kepada saya. Loh, kenapa, bro? Karena saya tersandung dengan caranya Bapak jalan. Lalu bagaimana ini? Itu bisa. Itu baru jalan, belum kata-kata yang sering kali tanpa kita sadari. Mungkin itu hanya guyon maksudnya, tapi sudah menyakiti orang, menyinggung orang, dan kita tidak ramah. Tapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Terus, Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. ya, Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. terus, Karena kamu telah kami kasihi. jadi dari sini, saudaraku, ya, saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Sebab ini berkaitan dengan seorang pemilik penginapan yang diberi kepercayaan untuk merawat. Ya, diberi kepercayaan untuk menggembalakan sidang, untuk merawat, untuk mengasuh dan merawati anaknya. Jadi seorang gembala itu juga digambarkan seorang ibu. Seorang ibu yang harus ramah, ya, yang mengasuh, yang merawati anaknya. Jadi urusan anak itu biasanya ibu-ibu lah yang mengurusi. Bapaknya cari duit sudah kerja. Ya, kalau bapaknya di rumah ngerawat juga, kapan kerjanya, kan begitu. Jadi masing-masing ada tugasnya. Tapi yang berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, ya sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Dalam PA saya mengatakan, dalam hal ini juga ada suatu pelajaran untuk supaya seorang ibu itu, ya, kenapa disebutkan anaknya? Kalau anaknya bayi, ya anaknya lah. Semua anaknya itu. Betul? Nggak ada istilah anak emas, anak perak, anak tembaga. Kalau sampai itu terjadi, saudaraku, maka akan menimbulkan suatu masalah yang baru. Kenapa? Sebab ibu tidak mengasuh dan merawat secara adil. Kalau Mas Sony kan anaknya satu, jadi kan nggak ada saingannya, Kiki. Kalau anaknya 2, 3, 4, 5, sampai 12, laku, coba bisa bayangkan. Semua anak sedang menilai kita sebagai orang tua. Kalau ini dikasih sedikit, ini banyak, saya waduh, sudah. Biasanya biasanya yang harus ngalah itu yang mana? Yang tua, ya. Yang tua. Ngalah BADE. Ya. Kadang-kadang juga sama. Masa adik suruh ngalah terus, dan semua. Itu contoh. Tapi ini pelajaran yang baik-baik, saudaraku. Dalam jemaat itu tidak ada, semua adalah anaknya. Anaknya. Tidak ada anak emas, anak perak. Dalam sidang jemaat, semua adalah sidang jemaat yang ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal, dengan darah yang sama. Jadi ini tugasnya. Tapi saya akan tunjukkan kepada kita semua. Ini bukan hanya seorang gembala dalam sidang jemaat. Gembala dalam rumah tangga juga. Gembala pada anak-anak itu seorang ibu. Ya. Atau pimpinan-pimpinan dimanapun kita ditempatkan. Sebagai pelayan-pelayan itu juga gembala-gembala. Menggembalakan siapa pelayan itu? Menggembalakan dirinya sendiri paling tidak. Saudara sekalian. Dan disinilah saya boleh belajar. Kalau kita tekuni kepercayaan ini, saudaraku, Tuhan sudah memberikan 1 dinar. Atau ini lebih baik dibaca dulu, ya. Sebab angka 1 dinar itu dari mana?
Ya, ini harus kita tahu karena kita ini sistemnya memang seperti itu. Ayat menerangkan ayat, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-20. Kita akan menemukan cerita tentang orang-orang yang orang upahan di kebun anggur. Ayat yang pertama. Pasal 20 ayat yang pertama. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ya, kita lihat pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Terus, Mas. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, Ya, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. ya sampai di sini dan seterusnya. Nanti ada yang pagi-pagi benar, ada yang 9, tuan itu keluar lagi, ada yang jam 12, tuan itu keluar lagi, jam 3 sore, yang tadi jam 5 sore. Ya, untuk memberikan kesempatan orang-orang yang tidak bekerja. Jadi 1 dinar itu adalah upah orang yang bekerja dalam ladang anggur. 1 dinar inilah yang orang Samaria ini berikan kepada pemilik penginapan. Yang Tuhan percayakan kepada pemilik penginapan ini. Upah untuk dirinya. Saya belum bicara tentang 1 dinar untuk gandum dan jelai. Ini melanjutkan apa yang saya sampaikan di PA. 1 dinar ini adalah upah orang yang bekerja. Atau dengan kata orang yang bekerja itulah yang layak untuk mendapatkan upah. Kalau kamu tidak bekerja, ayat mengatakan apa? Janganlah engkau makan. Nah, artinya kita harus bekerja untuk supaya mendapatkan upah. Nah, upah yang Tuhan berikan kepada pemilik penginapan jelas 1 dinar. Seperti upahnya seorang yang bekerja di ladang anggur ini. 1 dinar ini nanti berkait erat dengan apa yang disebutkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 tadi, ayat 35, dia mengatakan, ya, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. ya, Katanya, rawatlah dia. ya, Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, ya. aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, ini berkaitan erat dengan apa yang dikatakan dalam firman ini. Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Itu sebabnya ini memberikan suatu nasihat, juga koreksi, memberikan semangat kepada kita. Bukan hanya kepada gembala, tapi kepada pelayan-pelayan semua dan bidang apapun juga yang Tuhan sedang percayakan untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Apa yang saudara kerjakan, yang kita kerjakan, yang saya kerjakan, Tuhan itu tidak menutup mata. Ini yang membuat gairah yang baru buatku, biar juga ini buat kita semua. 1 dinar itu kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ketika kita dipercayakan, dia kata, rawatlah dia. Ini hanya orang yang bisa dipercaya. Kalau kehidupan ini tidak bisa dipercaya, tidak mungkin. Dia mengatakan, rawatlah dia, dengan 2 dinar itu diserahkan kepada dia. Puji Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan ketika dia nanti kembali? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58, ini sangat terkait sekali. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 58.
Ya, mari Mas. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdirilah teguh, jangan goyah. jangan goyah, apalagi di hari-hari ini. Keadaan situasi yang begitu sulit, ibadah pun juga sulit. Bukan Tuhan itu mempersulit, tidak. Keadaan ini yang membuat kita menjadi sulit, harus ikuti peraturan ini dan itu semua. Nah, ini jangan membuat kita goyah. Ya, itu sebagai berdirilah teguh, jangan mau digoyahkan. Jangan goyah, terus. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Nah, seringkali kita dengan keadaan ini, saudaraku, ya kita cenderung untuk kita akhirnya kita mengurangi dan semua. Tidak giat lagi yang tadinya begitu giat, yang tadinya berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ada alasan untuk kita bisa sampaikan, ini kan situasinya kayak begini. Iya, memang secara fisik kita tidak bisa melakukan itu karena keadaan. Tapi jangan sampai karena fisik itu membuat kita kendor, membuat kita lelah dan lemah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terus, Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, jerih payahmu tidak sia-sia. jerih payah yang kita lakukan untuk kita beribadah, apalagi untuk kita bisa melayani Tuhan, itu tidak sia-sia. Apa yang kita bisa lakukan di hari-hari ini, dalam situasi yang semacam ini? Dan kita masing-masing, tidak usah kita menghakimi orang, menunjuk orang, tidak usah. Biar ini juga untuk diriku, untuk semua imam-imam yang ada, untuk sidang jemaat yang ada. Sekalipun kita dalam keadaan sulit ini, jangan ini membuat kita menjadi lemah dan kita tidak giat dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin secara fisik kita nggak bisa kesana kemari, tapi ada pekerjaan yang bisa selalu kita lakukan. Minimal kita tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam hal apa? Berdoa. Ini yang paling kita bisa lakukan. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Secara jarak kita terpisah oleh karena jarak, iya. Kita belum bisa bertemu secara fisik, iya. Tapi jangan pernah lelah untuk kita tetap selalu mendoakan satu dengan yang lain. Dan ini sangat penting. Dan ini nampaknya sederhana, saudara. Tapi dia mengatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan itu kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dalam PA saya menyebutkan 1 Petrus pasal yang kelima. Bagaimana Tuhan mempercayakan lewat Rasul Petrus ini, dia menulis, gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu. Dan banyak di situ, jangan begini, jangan begitu, dan semua. Tapi gongnya apa? Ini yang saya juga akan tunjukkan. Untuk supaya kita tetap bersemangat, sebab jerih payah itu tidak menjadi sia-sia. Saudara tahu, kalau ini kita tekuni, pelayanan ini mungkin sederhana. Yang kita lakukan sederhana, orang nggak lihat, ya. Orang tidak memperhatikan kita. Tapi kalau ini kita lakukan dengan setia, dengan dinar yang Tuhan percayakan ini kita tekuni, dan dinar demi dinar itu kita terima sewaktu-waktu. Tadi saya mengatakan Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Maka dinar-dinar itu
akan Tuhan gantikan kemuliaan yang tidak pernah akan layu. Mahkota kemuliaan yang tidak pernah akan layu. 1 Petrus pasal yang kelima, Mas. Haleluya. 1 Petrus pasal yang kelima. Puji Tuhan, saudaraku. Ini membuat gairah buat kita semua, saudaraku. Atau lebih banyak dibaca aja ayat 2 mulai. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya, kalau itu seorang gembala, di sana ada jemaat. Jemaatnya Tuhan, bukan jemaatnya gembala. Ada domba. Domba bukan dombanya gembala. Gembala hanya dipercaya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jelas ya ini ya? Jelas. Domba Allah yang ada padamu. Jadi gembala ini hanya dipercaya untuk merawat, seperti Tuhan katakan, rawatlah dia. Dan di sini katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Terus? Jangan dengan paksa, Ya. tetapi dengan sukarela sesuai Ya. dengan kehendak Allah. Ya, terus? Dan jangan karena mau mencari keuntungan, Terus? tetapi dengan pengabdian diri. Ini saya sudah banyak menjelaskan di PA, saudara sekalian. Tapi tidak mengapa, ini dibaca ulang. Terus, Mas. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ini kadang-kadang kita lupa. Ya, kenapa ini ditulis demikian? Tentu yang menulis tahu. Ada perilaku-perilaku yang semacam itu. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Dia lupa bahwa gembala itu hanya dipercaya untuk menggembalakan. Bukan untuk seolah-olah ini hakku harus begini. Tidak. Kita hanya dipercaya untuk menggembalakan. Rawatlah dia. Hanya merawat saja. Terus, Mas. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba Ini itu. pelajaran yang sangat penting bagi setiap gembala, baik gembala jemaat, gembala dalam rumah tangga, gembala di mana-mana. Saya harus mengakui, saya belum seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Banyak hal yang kurang. Belum bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi jemaat, bagi anak-anak, bagi istri, bagi anak-anak. Tapi biarlah lewat firman Allah ini mengkoreksi kita semua. Ya, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Perhatikan ayat yang keempat. Maka kamu, Nah, siapa kamu ini? Orang yang dipercaya. Orang yang dikatakan rawatlah dia. Betul? Yang dimaksud kamu ini orang-orang yang mendapatkan kepercayaan, yang tekun setia, melakukan kehendak Tuhan bukan kehendaknya sendiri. Maka kamu, terus apabila gembala agung datang, perhatikan baik-baik. Apabila gembala agung datang, terus kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. puji Tuhan. Jadi dinar-dinar yang diberikan kepada kita saat itu adalah sebagai upah bekerja. Ada kewajiban untuk bekerja. Tapi kalau itu kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan hanya dinar itu yang kita terima.
maka dinar-dinar itu akan Tuhan robah. Apa artinya dinar buat kita? Tapi dinar dari Tuhan ganti semua. Apabila Gembala Agung datang, kamu, jadi katakan maka kamu tadi, kamu atau orang yang dipercaya tadi untuk merawat si sakit itu atau gembala itu, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kalau mahkota itu hanya dari dunia atau piala atau hadiah, ya sewaktu-waktu juga akan layu juga. Wong dunia ini bukan akan lenyap, sedang lenyap. Apapun yang ada di dunia sedang dalam kelenyapannya. Seindah, sebagus apapun kemuliaan, setinggi apapun jabatan, kalau hanya di dunia, hanya cukup ada di dunia. Kalau hanya dinar itu yang kita kejar, hanya upah itu yang kita kejar, di dunia ini, maka kita pun juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan tetap binasa bersama dunia. Tetapi kalau dinar itu dikaitkan dengan ladang anggur, sebab ladang anggur itu ladang mempelai, ladang anggur itu ladang mempelai, maka baru kita bisa akan merasakan dinar itu dikaitkan dengan pekerjaan Tuhan, dengan kepercayaan Tuhan, dan kita lakukan dan sampai tuntas. Seperti Tuhan mengatakan, sudah selesai, sudah kena, sampai tuntas. Dan Tuhan itu tidak pernah merugikan kita. Tuhan itu tidak pernah melinjani janjinya. Dia tidak pernah menipu kita. Maka benar seperti ayat dalam Injil Lukas tadi, nanti ketika aku datang kembali, aku akan menggenapi, aku akan membayar, akan mengganti. Dan sekarang digenapi dalam 1 Petrus pasal yang kelima ini. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Apakah ada upah melampaui melebihi mahkota kemuliaan ini di dunia? Tadi saya mengatakan tidak ada. Ya, biar setinggi, semulia apapun dunia, kemuliaannya dunia itu tetap sedang lenyap. Kemarin saya mengatakan, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tidak ada. Sebab dunia ini dalamnya ada 3 keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Bapa, ya, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sama dengan dia mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Coba sekarang kita bandingkan ya, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu ini, apa kira-kira bisa dibandingkan dengan apapun juga? Nah, kalau kita melihat janji yang Tuhan sediakan buat kita, kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada kehidupan-kehidupan yang bisa dipercaya ini, apa bisa sebanding? Mungkin untuk kita mendapatkan mahkota kemuliaan kita harus melakukan dengan jerih lelah. Tapi 1 Korintus pasal 15 tadi, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau ternyata Tuhan itu gantikan dinar-dinar itu dengan mahkota kemuliaan, tidak menjadi sia-sia. Paulus mengatakan, dibandingkan dengan kemuliaan, maka tidak sebanding penderitaan yang dia alami.
Biar ini juga menggairahkanku, menggairahkan kita semua. Sekalipun kita dalam suasana sulit semacam ini, iya. Tapi biarlah mulai dari saya mengajak kepada imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, seluruh sidang jemaat GKGM ini khususnya, untuk kita tetap bersemangat, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, jika kita bersekutu dengan benar, dengan baik, saudaraku, kita lakukan itu dengan baik, jerih payah tidak menjadi sia-sia. Gembala Agung, dia datang untuk memberikan mahkota bagi kita. Dia memberikan, kita menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Biarlah firman Tuhan dalam ibadah doa ini, saudaraku, betul-betul menghentar kita, untuk kita di saat-saat kita dalam kesulitan, dalam kesusahan ini, dibakar kembali, digairahkan kembali, untuk kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita lakukan Gembala Manis Selalu Kuturut. Dalam buku Salur nomor 9, Gembala Manis Selalu Kuturut. Haleluya. Gembala manis selalu kuturut. Haleluya. Gembala manis selalu kuturut. Haleluya. Haleluya. Dalam lembah di atas gunung. Haleluya. Yesus selalu jadi gembalaku. Saudara sekalian, biar setiap kita, mulai dari saya dan kita semua sidang jemaat Tuhan, biar kita menempatkan diri sebagai domba-dombanya Tuhan,
untuk kita semua belajar selalu menurut, mendengar suara gembala yang manis ini, gembala yang agung, gembala pemelihara jiwa yang selalu melawat kita semua sampai dia sewaktu-waktu kembali untuk memberikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu untuk kita semua. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi. Nanti Mas Sony akan berdoa syafaat untuk kita semua. Haleluya. Gembala manis selalu ku turut. Haleluya. Tak pernah domanya ditinggalkannya. Haleluya. Haleluya. Harabaya sakyarabaya turirabaya sana. Haleluya. 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 Terima kasih Haleluya. Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Ayat pertama yang kami baca Haleluya. pada ibadah kali ini Tuhan, itulah doa daripada Haleluya. Tuhan Raja Daud. Tuhan, Haleluya. itulah kami Tuhan. Haleluya. Mungkin tanpa sadar kami sudah Haleluya. tersesat Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan Kau datang kepada kami untuk membawa Ya kami Rabbi, ya Tuhan Sa, ya Rabbi. kembali ke kandang penggembalaan itu Tuhan. Haleluya. Karena di dalam penggembalaan itu Tuhan, Haleluya. mungkin saja kami boleh ada di lembah Tuhan, Haleluya. atau mungkin lembah yang paling dalam sekalipun Tuhan. Haleluya. Kalau kami ada mengikut Engkau sebagai gembala, Haleluya. maka Engkau sebagai gembala aku akan mengangkat hidup kami Amin. Tuhan, Amin. membawa kembali kepada kandang itu Tuhan, di mana kami boleh mengalami pemeliharaan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima Terima kasih kasih, Tuhan, Tuhan. terima kasih. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, Haleluya. Engkau kembali Tuhan Terima mengingatkan kasih, Tuhan. kepada kami Tuhan, Terima kasih. sebagai Tuhan domba-domba, Haleluya. seharusnya tidak ada yang kami khawatirkan Tuhan, Haleluya. selama Engkau menggembalakan Benar, Tuhan. kami Tuhan. Benar, Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Karena dalam keadaan apapun Haleluya. Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan Haleluya. kami. Haleluya. Bahkan Engkau sudah Terima membebat kasih, kami, Tuhan. kami dalam keadaan yang sakit atau dalam Haleluya. keadaan apapun juga Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Engkau memberikan pemeliharaan bagi kami Haleluya. Tuhan. Terima Oh kasih. haleluya, bahkan tidak Haleluya. hanya itu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Engkau pun Haleluya. juga akan memperhatikan kami sampai akan datang kembali Tuhan. Oh itu Haleluya. Haleluya. kemuliaan yang tidak sebanding dengan apapun juga itu Tuhan yang ada di dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih, untuk firman-Mu pada Haleluya. malam hari ini. Oh Tuhan, Terima kasih, khususnya Tuhan pada malam hari ini, kami sebagai sidang jemaat, kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, baik atau gembala-gembala yang ada di muka bumi ini Tuhan,
Tuhan, khususnya untuk Pak Thomas Tuhan. Kami berdoa untuk beliau Tuhan. Biarlah Tuhan sebagai gembala yang ada di dunia ini, yang dipercayakan untuk menggembalakan kami jemaatnya. Biarlah beliau Tuhan dan gembala-gembala yang lain Tuhan. Oh Tuhan, tetap tergembala oleh gembala agung, itulah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk gembala kami Tuhan, yang mungkin sudah sepuh, yang sudah lanjut usia Bapak benar, Tuhan. Paulus Budiono. Selalu kami mendoakan Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Haleluya, tolong beliau Tuhan, agar pertolongan-Mu mereka juga gembala-gembala yang lainnya tetap Tuhan melihat Engkau, menurut Engkau sebagai gembala agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga boleh Tuhan merasakan bagaimana Pak Thomas pun sudah menggembalakan kami, mengunjungi kami dalam keadaan semacam ini Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada Pak Thomas Tuhan. Namun yang terutama adalah pembukaan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, agar kami pun boleh menerima Tuhan. Oh, merasakan Tuhan penggembalaan ini Tuhan. Gembala agung itu memberikan Tuhan, oh Tuhan, pemeliharaan lewat gembala yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah doa pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa hal, terutama kondisi pada saat sekarang ini yang menimpa seluruh dunia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, dan kami boleh yakini Tuhan bahwa ini kalau memang Engkau izinkan ini terjadi Tuhan, Engkau gembala agung, Engkau tidak biarkan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau tetap pelihara kami. Namun demikian Tuhan, kalau ada roh-roh kegelapan menunggangi Tuhan dalam pandemi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi Engkau Tuhan. Oh, pergi ke darah Yesus yang berkuasa. Tolong Tuhan mereka-mereka, saudara-saudara kami Tuhan, biarlah tidak melihat pandemi ini semata Tuhan, tetapi boleh melihat, oh Tuhan, kami yakin kuasa-Mu sedang, oh Tuhan, dinyatakan pada saat pandemi semacam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kau tolong Tuhan mereka Tuhan, yang mungkin saat ini dalam kekurangan, yang mungkin saat ini dalam keberatan hidupnya. Tolong mereka Tuhan, dan sekali lagi yakinkan mereka bahwa Engkau tetap menolong menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk sidang jemaat khususnya Tuhan yang ada di Menanggal Tuhan, siapapun juga, dan kami dengar Tante Lis keadaan lemah tubuhnya, Kau tolong beliau Tuhan, berikan kekuatan dan berikan Tuhan biarlah pengharapan yang daripada Engkau, itulah yang menjadi pengharapan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan, biarlah kami tetap Tuhan doakan agar Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Juga Engkau pakai Tuhan siapapun juga yang melayani Engkau. Oh Tuhan, Yaya, dan yang lain-lainnya, Tuhan tolong mereka. Bahkan Engkau juga pakai peralatan yang sedang dipakai untuk siaran tunda ini pun Engkau juga akan jamah dan ukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan selanjutnya ibadah kami sampai akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan sudah sekalian untuk Warta Gereja. Jadi kita nanti akan kembali pada hari Minggu jam 5:30 sore tepat lewat siaran tunda. Juga nanti dilanjutkan ibadah PA pada hari Rabu jam 5:30 sore juga. Dan dilanjutkan juga ibadah doa penyembahan hari Kamis juga jam 5:30 sore tepat. Kita tekuni ibadah-ibadah ini sekalipun kita secara fisik belum bisa bertemu suatu di gereja, tapi biarlah kita dalam roh kita, dalam doa kita selalu menyatu, kita selalu berdoa, dan jangan persekutuan ini berlalu begitu saja, tapi biarlah justru di saat-saat
ya situasi yang belum memungkinkan kita bisa bertemu ini, justru kita membuktikan bahwa kita ini rindu untuk selalu merindukan satu dengan yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan untuk kita semua, untuk menjaga diri kita juga orang lain. Dengan peraturan-peraturan yang ada, tidak ada ruginya kok kita mengikuti peraturan itu, sebab itu juga tertulis dalam Alkitab. Jadi itu baik untuk kita melakukan demi kebaikan bersama. Tapi juga kita terutama, tadi saya mengatakan, hubungan antara jemaat dan jemaat itu kiranya tetap terjalin dengan baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan sekali lagi kita tundukkan kepala, kita menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat kami, memberkati kami, dan kami serahkan semuanya ini ke tangan-Mu, terutama tubuh, jiwa, dan roh kami. Tetap dalam tangan Tuhan. Tetap Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami semua Tuhan. Tidak ada satupun yang terkecuali, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun. Biar Tuhan tetap menjaga, sebab Engkau ada pelindung kami. Engkau gembala agung kami, pemelihara jiwa kami. Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.